pertama dan kedua sekalian. Jadi gini cerita teman sekalian. Di dalam dunia Islam itu ada dua. Satu namanya ilmu, satu namanya sistem. Apa namanya? Satu ilmu, dua sistem. Yang ilmu ini boleh diambil, yang sistem ini nggak boleh diambil. Karena kalau bicara ilmu, maka hikmah adalah barang kaum muslimin yang tercecer. Dimanapun kita menemukan, itu milik kita. Maka itu adalah ilmu. Maka kalau namanya dalamnya ilmu, ilmu ini adalah bebas nilai. Bebas nilai artinya dari dulu sampai sekarang itu aja. Contoh, bagian daripada ilmu, hukum gravitasi. Yang nemuin siapa? Newton. Berapa gravitasi? G sama dengan 9,8 meter per sekon. Anak IPA, ya nggak bisa aja, anak IPS pasti. 9,8 meter per sekon, itu gravitasi. Yang menemukan Newton, yang menemukan Felix, yang menemukan siapapun, nilainya tetap sama, 9,8 meter per sekon. Karena itu adalah kemudian qadar Allah. Allah mengkodarkan segala sesuatu sama. Yang namanya molekul air H2O itu adalah jarak antara molekul 105 derajat. Pasti antara H sama HO-nya tengah. Itu pasti nggak akan berubah selama-lamanya. Qadar Allah pada satu hal itu ilmu. Ilmu itu bukan milik manusia. Kita cuma discover aja. Kita cuma kemudian menguak adanya ilmu itu. Memang dari dulu sudah begitu. Bisa dipahami ya, itu ilmu. Maka ilmu nggak ada milik manusia. Maka dalam satu kasus kemudian yang menjadi kemudian riuh di Twitter, saya katakan bahwa hak cipta itu bukan milik manusia karena milik Allah, semua hak cipta. Tapi bukan berarti Anda boleh nyontek punya orang. Paham nggak itu saya? Ya maklum lah, orang-orang liberal tuh kadang-kadang menangkap kata-kata saya tuh ada yang bisa dipelintir karena mereka banyak nggak mikir atau pura-pura mikir aja. Nah jadi kira-kira gitu. Nah, tapi bukan berarti membuat Anda boleh nyontek punya orang lain, bukan maksudnya. Jadi artinya itu cuma mengatakan bahwa ilmu itu adalah milik Allah. Maka Allah menyuruh kita untuk menguak ilmu tersebut. Siapapun yang punya itu, asal ilmu Anda boleh ambil. Jelas ya? Orang-orang barat menciptakan handphone, ini bebas nilai. Anda boleh kemudian ambil ilmu itu dari mereka. Enggak salah. Ilmu pendidikan juga sama. Psikologi itu ada sebagian yang ilmu bebas nilai, ada sebagian yang tidak bebas nilai. Yang tidak bebas nilai itu seperti apa? Kalau dia sudah dipengaruhi oleh mabda, ideologi. Contoh misalnya, nih, ilmu psikologi yang nggak bebas nilai. Ilmu psikologi Sigmund Freud yang menjadikan bahwa seks adalah bagian daripada needs. Bagi Islam, seks itu bukan needs, tapi wants. Apa bedanya needs sama wants? Needs adalah kalau tidak dipenuhi, kita mati. Kalau wants itu tidak dipenuhi, tidak mati, tapi galau. Maka Anda tahu kan ya, kenapa Anda galau? Karena Anda punya wants, tapi tidak bisa dipenuhi. Caranya gimana? Nah, orang-orang tahu, membedakan needs sama wants itu gampang. Wants itu munculnya wants itu dari pemicu. Kalau needs itu nggak pakai pemicu, contoh lapar, itu nggak usah pakai pemicu, tetap aja muncul lapar. Tapi kalau wants itu harus ada pemicunya, nafsu itu harus ada pemicunya, jatuh cinta itu harus ada pemicunya, galau itu pasti ada pemicunya. Jadi galau itu Anda yang buat sendiri tuh. Kalau Anda kemudian mau galau, bisa banyak yang bisa kemudian dengerin lagu-lagu melo, stalking mantan, bikin galau tuh. Anda bikin sendiri sih, gitu kan ya. Nah, pemicu, jelas ya. Nah, balik lagi ke teori psikologi Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud mengatakan bahwa seks adalah sebuah needs, bukan wants. Itu salah, dalam Islam tidak ada begitu. Maka itu terpengaruh oleh ideologi, cara pandang mereka terhadap kehidupan. Muncullah daripada teori-teori Sigmund Freud, teori-teori kemudian orang-orang yang lama, teori-teori kemudian ekonomi-ekonomi, muncul kemudian teori ekonomi kapitalis. Apa itu? Needs itu tidak terbatas, bohong besar. Needs tidak terbatas, bohong besar. Anda makan berapa piring sih? Sepiring, 2 piring, 3 piring, 4 piring, nggak mau lagi. Bahkan itu adalah makanan favorit Anda. Needs itu terbatas. Yang tidak terbatas itu wants. Paham ya? Sekresi, ekskresi. Anda kencing, mohon maaf. Sekali, ya enak. 2 kali, 3 kali, dipasang-pasang nggak enak juga. Maka needs itu terbatas, kebutuhan itu terbatas. Yang tidak terbatas adalah wants. Maka beda kemudian cara memahami ekonomi. Orang-orang yang bilang, oh needs tidak terbatas karena muncul konsep scarcity. Setelah muncul konsep scarcity, maka muncul kemudian konsep-konsep yang lain berdasarkan ekonomi kapitalis. Dalam Islam tidak. Allah menciptakan bumi cukup untuk semua orang, tapi tidak cukup untuk satu orang yang serakah, kan gitu. Lalu kenapa? Karena konsep ekonomi berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis. Ini berdasarkan mabda, ideologi. Nah, maka yang ada ideologinya nggak boleh diambil. Contoh, konsep pendidikan yang ada ideologinya misalnya. Orang-orang bilang, nggak apa-apa, anak kecil suruh main aja, nggak apa-apa. Gitu kan ya. Betul, main itu memang untuk anak kecil, memang semuanya harus main. Tapi tidak semuanya main. Gitu kan ya. Harus ada konsep-konsep di dalam Islam yang sebenarnya kita tampilkan. Bagaimana? Nah, coba kita lihat bagaimana Rasul mentarbiyah atau bagaimana Rasul mendidik daripada anak-anak. Seperti apa? Yang pertama yang dikasih tahu adalah konsep pendidikan dalam Islam bukan transfer of knowledge. Ingat baik-baik. Jangan salah. Kalau punya anak, jangan pernah sekali-kali marah gara-gara anak dapat nilai kecil, nggak mutu.
bukan transfer of knowledge. Saya berkali-kali bilang sama setiap sekolah, kalau seandainya semua kemudian transfer of knowledge, Google lebih tahu daripada saya, Google lebih tahu daripada guru-guru Anda, mohon maaf. Kita tanya apapun di Google, Google tahu. Tapi kalau transfer of knowledge itu gagal, tapi tidak bisa pada transfer of karakter. Karakter itu penting. Karakter guru bagaimana bisa terinternalisasi pada anak. Karakter kemudian bapak ibunya bisa terinternalisasi pada anak. Maka sekolah bukan pelarian bapak ibu yang nggak mau ngajar anak-anaknya, yang kemudian sibuk cuma untuk nyari duit doang. Tidak, tapi bapak ibunya jadi patron utama. Karena itulah bapak itu jadi wali putri-putrinya. Nyambung lagi ke pernikahan. Ini tadi memang begitu. Karena itulah nanti ibu-ibunya akan mentransfer karakter. Karena pembentukan karakter utama bukan pada bapak tapi pada ibu. Paham ya, kita kan ya. Nah, jadi itu kemudian dalam Islam transfer of karakter tadi. Nah, berarti bapak ibu juga harus memahami karakter Islam. Nah, bagaimana kemudian Muhammad Al-Fatih dididik dengan cerita-cerita tadi, cerita. Maka dalam buku saya sampaikan bahwa ada dua pelajaran yang sangat penting yang dikuasai oleh khalifah-khalifah, panglima-panglima, ulama-ulama terpilih dalam Islam. Satu, bahasa, dua, sejarah. Ini benar-benar penting sekali, bahasa, sejarah, terutama bahasa Arab. Dan yang kedua adalah sejarah orang-orang sebelum kita. Karena bagaimana kemudian kita membentuk karakter kita, kita membaca. Dan kemudian kita ingin mengimitasi karakter itu. Ingat nggak pas dulu kita kecil? Pakai sayap, Superman, terbang, kan ya, Spiderman, gitu kan ya, Satria Baju Hitam, berubah dan sebagainya, itu kan imitasi. Sayangnya kenapa kemudian tidak karakter-karakter Muhammad Al-Fatih? Karakter Rasulullah, gitu kan ya, karakter Umar bin Khattab, macam-macam tempeleng. Gitu kan ya. Itu kan satu karakter, tapi karakter yang lain malam-malam dia nangis ketika beribadah kan gitu kan ya, itu karakter. Nah tapi karakter ini nggak pernah diceritakan pada kita, sedangkan karakter tuh membentuk luar biasa. Ada penelitian di Inggris, ini kemudian ketika ada seorang anak TK dibagi dua kelasnya, satu diceritain tentang kisah yang sangat famous di Inggris, itu kesatria lawan naga menyelamatkan tuan putri. Nah yang satunya cerita itu satunya lawan, patah tangan, patah kaki, patah pedang, terus dia mulai menyerah, bukannya nggak bisa diserius, nggak bisa, dia mundur dari perjuangan, akhirnya kemudian putri dimakan naga. Yang kedua kemudian dia berjuang, patah tangan, patah kaki, patah pedang, tapi dia nggak menyerah sampai detik-detik terakhir, dia beruntung, akhirnya dia bisa mengalahkan naga tadi. Naganya kepleset jatuh misalnya, atau apalah terserah. Tapi dia berhasil mengalahkan naga setelah udah struggle luar biasa, kehilangan segala-galanya. Nah dan dia berhasil menyelamatkan putri dan menikah dengan putri dan happy ending ever after. Kan itu ya. Nah setelah kemudian happy ending forever ever after. Nah setelah kemudian dia menang tadi, setelah diceritakan pada anak yang disekat bagi dua itu sama-sama satu, ternyata setelah beberapa puluh tahun ternyata didapat orang yang diceritakan tentang naga itu kemudian kesatrianya kabur, itu tidak banyak punya harapan hidup. Dia tidak tough, dia tidak memperjuangkan, dia orangnya bingung, orang nggak tegas. Tapi pada kemudian yang mengalahkan ini ternyata orangnya lebih tough, orangnya lebih keren, lebih punya suatu determinasi, lebih punya suatu keinginan yang kuat untuk kemudian memenangkan apapun dalam hidup dia. Ini salah satu contoh. Nah coba bayangkan, itu kesatria PS naga yang nggak ada ceritanya, yang nggak ada faktanya. Lah ini Rasulullah, perang Khandaq, perang Ahzab, perang Uhud, perang Hunain, bagaimana Rasul dengan istrinya, bagaimana Rasul dengan keluarganya, bagaimana Rasul mengorganisir perang, bagaimana Rasul menanamkan visi pada para sahabat, sehingga bagi sahabat visi Rasul adalah segala-galanya. Melihat apa yang dilihat oleh mata Rasulullah kan gitu. Aku melihat surga, sahabat Rasul senang, aku melihat neraka, nangis semuanya. Bagaimana kemudian sifat-sifat seperti itu ditanamkan pada seorang muslim? Ketika ukuran segala sesuatu adalah bukan nilai, bukan knowledge, tapi ukurannya adalah karakter. Yang karakter itu akan menghasilkan knowledge tadi. Nah itu penting sekali. Nah itu mulai kita tanamkan. Jadi boleh nggak? Boleh, selama tidak ada hubungan dengan ideologi. Beasiswa sama. Seandainya beasiswa itu kemudian ada hubungannya dengan ideologi, ya jangan. Kalau misalnya tidak ada hubungan, nggak apa-apa, pergi aja ke sana, lihat ke seluruh dunia, lihat ke seluruh bumi. Asal jangan pulang-pulang bilang, oh ya ternyata Jepang itu lebih syariah daripada Indonesia, daripada orang Islam saja. Jangan bilang gitu. Kenapa? Berarti dia sudah teracuni tadi. Karena memang salah satu strategi daripada orang-orang Barat adalah menanamkan musakofin. Orang-orang yang sudah termasuk kemudian kepalanya oleh ide-ide Barat, datang kemudian ke Chicago, gitu kan ya, dari kemudian orang kampung, nggak pernah lihat kecuali ubi, nggak pernah lihat kecuali ikan bakar, ikan paling banter ya ayam lah. Datang ke Chicago, dia lihat ini Amerika, keren banget Amerika, serius sumpah keren banget, dapat duit ribuan dolar, pulang ke sini ngomong, kita tuh harus lebih begini. Jangan terkungkung pada Al-Quran yang dongeng dan gini nih. Kemudian mereka musakofin, mereka kemudian orang muslim, turunan kiai, dipilihin gitu kan ya. Kemudian masuk kemudian ke Amerika, dicuci otaknya, diajarin Islam tapi bukan oleh orang Islam. Aneh kan? Diajarin Islam tapi bukan oleh orang Islam. Balik ke Indonesia ngomong atas nama Islam, merusak. Betul. Tapi nggak semua kayak begitu kok. Ustadz saya S3 pergi ke Jepang dalam bidang persusuan.
Kira S3 susu, coba bayangin. Jadi, ada yang kemudian pergi ke Amerika, ada yang kemudian pergi ke Inggris, dia pulang bawa ilmu-ilmu tadi dia gunakan untuk berdakwah. Nah itulah kemudian kita. Nah artinya adalah apa? Jangan lepas dari jamaah. Selama Anda punya jamaah, Anda pergi kemanapun Anda aman. Tapi kalau Anda tidak punya jamaah, dimanapun Anda pasti ikut orang. Maka jamaah itu penting, bergabunglah dalam jamaah dakwah, bergabunglah dalam gerakan-gerakan dakwah supaya kita dipermak dulu, kemudian punya sebuah basic, punya sebuah kemudian tentang Islam, kita punya dasar, kita pergi kemanapun insya Allah Islam yang jaga kita. Kemanapun kita nggak mudah silo dengan kemudian orang-orang lain, kan ya? Jadi itu yang perlu pada kita. Jadi pesan saya terakhir sebelum saya kabur, ini bergabunglah dengan jamaah dakwah, bergabunglah pada gerakan-gerakan dakwah. Gerakan dakwah yang mana Ustaz, kan banyak, nanti takut sesat. Nggak ada jamaah dakwah sesat, Bapak-Ibu sekalian. Itu cuma mainan aja daripada orang-orang yang nggak seneng orang Islam punya ilmu. Maka saya kasih tahu, orang yang nggak mau gabung dalam jamaah dakwah dan nggak mau ngaji, itu sudah bikin aliran sesat yang baru. Islam tanpa pengajian, paham ya maksud saya? Nah maka jangan, ikutlah nggak apa-apa. Namanya jamaah dakwah tuh kayak nasi goreng. Memang banyak jamaah dakwah, memang banyak harokat dakwah, kayak nasi goreng. Anda nyicip, oh saya nggak cocok, ya udah cicip yang lain sampai Anda cocok. Dan kalau Anda sudah cocok dengan satu, itu bukan berarti nasi goreng yang lain salah. Cuma Anda merasa nyaman aja di situ. Masalah itu saja cuma. Jadi bergabunglah daripada Anda nggak ngaji sama sekali. Bahaya itu. Anda jadi makanan empuk daripada aliran-aliran sesat. Karena aliran-aliran sesat yang dicari adalah orang-orang yang nggak ngerti Islam. Paham ya? Orang nggak ngerti Islam itu yang jadi kemudian target perekrutan mereka utama. Coba mereka datang ke saya, mungkin nggak? Nggak mungkin. Gitu kan ya? Ada yang pernah datang saya, Ustaz, gini-gini, jihad, begini. Saya ketawa aja. Gitu kan? Kenapa? Dia saya tahu memprovokasi saya diem aja. Saya tahu orang ini provokasi. Kenapa? Yang diomongin nggak berdalil sama sekali. Gitu kan ya? Nah saya tahu yang mana dalil, yang saya mana bukan. Lah kenapa? Karena saya ngaji. Maka ngajilah mumpung Anda masih di universitas. Ini kesempatan paling bagus untuk dapat ilmu Islam. Karena 80% ilmu Islam saya dapat ketika universitas. Karena ketika Anda sudah kerja, Anda sudah menikah, Anda sudah punya anak, Anda nggak punya kesempatan yang lebih besar daripada kuliah untuk mengumpulkan ilmu. Walau bisawab, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, setelah ini nggak ada sesi pemotretan. Jangan buat Ustadz kayak selebritis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit info. Oke, silakan. Itu UNJ ada teman-teman lihat buku sepanjang lorong ya, sepanjang lorong kenangan. Sepanjang jalan kenangan. Baik. Berarti ya Itu ada yang dijual, ada yang gratis buat Belajar belajar juga. gitu ya. Jadi ini membangkitkan teman-teman buat semangat belajar sebetulnya. betul. Dan itu juga ada stand satu berdiri yang hebat banget Luar biasa itu. Itu kita ada acara juga dari LDK juga kok. Iya, Nah, betul. itu acara Islamic Journalistic Training. Nah. Nanti teman-teman yang pengen jadi jurnalis punya sakofa keislaman yang sangat luar biasa tentang penulisan. Bisa dikembangkan di Bisa acara itu. gimana itu. Dan di LDK yang penting ngaji ya, Bang. Ngaji ya berarti. Cuma jadi sore aja gitu. Belajar. Oke, next gimana nih? Kita tutup aja atau gimana nih? Mudah-mudahan ilmu yang tadi teman-teman bisa dimaksimalkan gitu ya, karena sayang banget ada kedatangan Ustaz keren tapi kalau misalnya teman-teman ilmunya begitu aja. Dan ini lagi ada info terakhir dari Ustadznya Fakultas Ilmu Pendidikan kepada Ustaz Hai, dipersilakan. saya rasa ya. Ya, sedikit diinfokan gitu ya untuk teman-teman mahasiswa muslim UNJ. Ini menjadi sebuah awalan, yaitu Islamic Education Festival yang insya Allah akan diadakan di pekan ketiga November. Kajian hari ini menjadi pra-IPS dan kemudian nanti akan ada kajian-kajian selanjutnya. Dan insya Allah di IPS akan ada beberapa seminar dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Ada Ustadz Adian Husaini, kemudian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini baru saja kita menyaksikan kajian Islam yang sangat spektakuler, yang sangat banyak nilai manfaat dan nilai positifnya. Dan juga kita tahu bahwa sore hari ini yang membawakan juga bukan orang sembarangan, yaitu Ustadz yang sudah sangat kondang di kalangan media sosial, yaitu adalah Ustadz Felix Yao. Nah, materi yang tadi disampaikan sangat berkesan, terutama bagi saya pribadi, dan juga saya belum pernah melihat kajian yang begitu ramai seperti ini selama beberapa bulan terakhir. Karena memang kajian di UNJ itu perlu untuk dikembangkan lagi. Namun saya sendiri sangat merasakan ilmu yang sangat mendalam dari Ustadz Felix. Mungkin ada sedikit perbedaan kualitas Ustadz di sini.
Ustadz yang biasa hadir ke UNJ dengan Ustadz Felix. Ya mungkin Ustadz Felix lebih unggul. Saya belum pernah mengalami sebuah kajian yang dimana saya sangat menyesal ketika melewatkan sekian detik dari pembahasan. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.